Bergabungnya Arab Saudi dalam melawan Iran bersama Amerika Serikat memperluas dampak perang Iran. Selengkapnya kita akan bahas bersama Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional, sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Luar Negeri DPP IKA Lemhanas RI. Mas Wibah, selamat sore. Kalau kita sudah simak tadi bagaimana Arab Saudi ikut bergabung dan menyerang milisi di Irak yang pro-Iran, pertanyaannya adalah, mengapa Arab Saudi langsung melakukan serangan ke Irak, bukan menyerang langsung Iran? Ya, jadi gini Mbak ya, jadi kita melihatnya itu, coba pahami cara berperangnya superpower ya, dalam hal ini Amerika. Kita melihat dari 4 dokumen penting yang dimiliki oleh Amerika sebagai negara. Yang pertama adalah strategi keamanan nasional Amerika Serikat. Yang kedua adalah bicara mengenai national defense strateginya Amerika Serikat. Yang ketiga national military strategi dan national intelligence strategi. Jadi di situ dijelaskan bagaimana kenapa Amerika itu berperang untuk mempertahankan stabilitas global. Order yang tercipta selama ini, yang harus dikoreksi dengan cara-cara yang gradual, gitu maksudnya. Dari perspektif Amerika ya. Dan bagaimana Amerika itu merajut instrumen of national power militer sebagai kekuatan utama pertahanan nasional dengan instrumen kekuatan nasional lainnya, baik itu informasi, intelijen, ekonomi, intelijen, finansial, dan juga melibatkan yang namanya koalisi, itu poinnya tuh. Jadi di sini pengerahan angkatan darat, angkatan laut, Marines, kekuatan darat, laut, udara, cyber, dan juga space, itu harus dikawinkan dengan aliansi gitu. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya perang koalisi. Nah, yang sekarang terjadi di Timur Tengah ini beralih dari yang namanya perang konvensional, negara lawan negara, state to state atau invasi satu negara di Iran, menjadi yang namanya network centric regional konflik. Jadi konflik regional yang menggunakan fokus jaringan-jaringan. Nah, kenapa? Jadi kekuatan Amerika itu juga langsung bergantung dengan aliansinya, itu baik itu NATO, baik itu juga Israel sebagai forward strategic partner di Timur Tengah karena keunggulan militer, teknologi, dan juga letak geografinya, dan juga negara-negara Gulf Country Council termasuk Arab Saudi yang merupakan regional aktor utama, regional partner yang utama. Mas Wiba, artinya ketika Arab Saudi melakukan serangan ke Irak untuk dalam tanda kutip menghabisi milisi pro-Iran ini, Arab Saudi masuk ke eskalasi perang Iran? Ya, jadi Arab Saudi kenapa masuk? Itu pertanyaan Mbak, bagus. Pertama, karena Iran sudah melakukan serangan ke Arab Saudi. Yang diserang itu adalah infrastruktur ekonominya gitu. Nah, jadi ini merupakan economic warfare bagi Arab Saudi, dan Arab Saudi sudah melihat ini sebagai ancaman yang eksistensial. Nah, sehingga dengan political cover yang diberikan oleh Washington kepada Saudi Arabia, akhirnya Saudi Arabia terlibat dalam konteks mempertahankan diri, bukan untuk menyerang Iran. Karena target dari Amerika, target dari Israel, dan juga target dari negara-negara Gulf Country Council, termasuk Arab Saudi, saat ini adalah bukan menduduki Iran, termasuk juga bukan untuk secara langsung mengganti rezim yang ada di Iran gitu. Tetapi sekarang perangnya itu dilebarkan. Kenapa? Dari Iran sendiri ini lebih murah, Mbak. Ya, jadi kalau menggunakan proxy, Iran bisa mendinai keterlibatan secara langsung. Yang kedua, itu membuat lawan itu juga terdistract resource-nya. Jadi yang diserang itu bukan hanya Teheran, bukan hanya Iran gitu. Tetapi proxy ini sebagai power defense ikut melakukan serangan kepada Amerika dan aliansinya. Nah, sehingga Amerika dan juga Arab Saudi itu juga kalau dia menyasar Houthi, menyasar proksi-proksi Iran yang ada di kawasan Timur Tengah, itu sebenarnya bukan sasaran akhirnya, tetapi melumpuhkan kemampuan Iran untuk melakukan proyeksi pertahanan forward, gitu Mbak. Artinya ketika ini tujuannya adalah untuk melumpuhkan pertahanan Iran dari milisi-milisi pro-Iran ini, apakah ini serangan akan terus berlanjut dan apakah tidak berhenti dari Saudi juga, melainkan ada negara-negara lain yang juga merupakan sekutu dari Amerika Serikat? Ya, betul. Jadi dari Amerika dan juga dari Gulf Country Council, ya termasuk juga Arab Saudi, khususnya Arab Saudi, itu tidak dalam kapasitas mau menyerang Iran physically, tetapi mempertahankan diri itu. Nah, dari perspektif Amerika, dalam pertemuan dengan Netanyahu di Washington DC, itu paling tidak ada 5 agenda. Agenda yang pertama itu bicara mengenai mau dikemanakan arah konflik ini. Mau diteruskan apa dibentikan. Nah, dari Amerika perspektifnya, satu, memang harus menunjukkan deterrence mereka sebagai superpower, ya.
Yang kedua, mereka juga tidak mau sebenarnya larut ke dalam forever war. Sementara Israel itu mempunyai perspektif yang berbeda, Mbak. Israel itu menganggap Iran ancaman eksistensial yang harus dibereskan seawal mungkin. Yang kedua itu kita bicara mengenai kemampuan nuklir Iran. Kemampuan nuklir Iran itu mungkin sudah banyak yang secara fisik fasilitasnya dihancurkan. Tetapi nuklir ini kan bicara knowledge. Knowledge itu tidak bisa dihancurkan. Saintisnya masih ada, supply-nya masih ada, industrinya masih ada. Yang ketiga, Amerika itu ya tetap akan menggunakan tekanan untuk melakukan yang namanya negosiasi. Jadi korsif diplomasi. Setiap ada serangan militer, disitulah Amerika juga melakukan diplomasi. Jadi ini adalah strategic bargaining, berdiplomasi dengan menggunakan kekuatan militer. Tetapi ke semua pihak itu menahan diri untuk melakukan direct attack. Nah, jadi yang digunakan adalah proxy itu. Dan ini bicara juga mengenai perebutan struktur dan arsitektur regional security complex yang ada di Timur Tengah mau dibentuk pulang seperti apa gitu loh. Baik itu strukturnya, baik itu aturannya, baik itu institusinya, normanya, tata kelolanya, balance of power-nya, ini semua menjadi perebutan. Jadi mereka semua sebenarnya menahan diri, Mbak, dengan manage escalation. Dan ini juga dan agenda kelima di Washington DC adalah membahas bagaimana menghadapi proksi-proksi Iran. Nah, jadi yang paling efisien dari semua pihak yang terlibat konflik saat ini adalah berperang dengan jaringan-jaringan proksinya. Amerika juga melibatkan aliansinya, baik itu Israel dan juga grup Council, sementara Iran menggunakan proksinya gitu. Nah, ini artinya termasuk pangkalan Israel yang memang disiapkan untuk Amerika Serikat membantu menyerang Iran? Ya, jadi kan Amerika itu kan mempunyai dua jenis partner di Timur Tengah, strategi partner. Yang pertama adalah regional partner yang utama, yaitu adalah negara Gulf Country Council yang menyediakan akses pelabuhan, akses udara, ya, akses ke darat, ya. Dan juga yang namanya forward strategy partner, itu Israel, yang unggul secara teknologi dan militer, unggul secara intelligence, ya. Sehingga Amerika itu mempunyai basis intelligence yang cukup kuat. Mereka menerapkan cara-cara peperangan dengan metode C6ISR yang saya sering sampaikan. Itu adalah komando pengendalian, communication, computer, cyber combat system, intelligence, surveillance, reconnaissance, sehingga mereka itu sebisa mungkin mau dengan penguasaan intelijen yang ada, dengan koalisi yang ada itu, mereka memegang apa yang disebut dengan yang namanya dominasi eskalasi. Jadi Amerika itu mau memegang eskalasi, dominasi dalam hal eskalasi. Mereka yang mau mengatur eskalasi gitu, Mbak. Kapan menyerang, siapa yang diserang, apakah itu high value, apakah tidak high value, apa risikonya kalau ini diserang, kapan diserang. Nah, jadi yang sekarang dilakukan itu adalah serangan-serangan yang sifatnya masih dalam kategori special operation and low intensity conflict. Dalam konteks apa, Mbak? Ini dalam konteks military campaign. Military campaign itu apa? Operasi-operasi militer ya yang direncanakan ya yang dilakukan yang terkoordinasi yang digabungkan satu persatu menjadi gabungan yang disebut dengan military campaign yang dikoordinasikan oleh Central Command di bawah Laksamana Brad Cooper yang markasnya di Tampa, Florida. Nah, apa yang diintegrasikan? Yang diintegrasikan itu bukan hanya instrumen of national power-nya Amerika, tetapi juga instrumen of national power-nya Gulf Country Council, Irak, Qatar, Kuwait, Israel, semuanya disatukan di situ di bawah Central Command untuk menghadapi Iran, tetapi bukan untuk mengganti rezim sekarang atau bukan untuk menduduki, tetapi untuk mengubah perilaku strategis Iran. Supaya apa? Supaya akhirnya semua itu mau kembali kepada meja perundingan karena semua itu menghindari perang yang tidak terkontrol karena ini eksesnya bisa menjadi krisis global dan Amerika juga fokusnya bukan di Timur Tengah sebenarnya, Mbak. Fokusnya adalah di Indo-Pasifik menghadapi China. Oke, baik. Terima kasih atas perspektif Anda, Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Terima kasih, Mas Wiba. Selamat sore. Terima kasih. Ya, selamat sore.